Sebuah kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjudul Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar Fima Yahtaju Ilaihi Al-Abrar. Lima. Tobat, langkah pertama menuju kesempurnaan. Kami telah menjelaskan beberapa makom dan ahwal ruhani. Ketahuilah, semua makom ini pada hakikatnya dicapai melalui tobat. Cara tobat hanya dapat diketahui dari orang yang mengetahui caranya dan ia sendiri benar-benar telah bertobat. Tobat yang sungguh-sungguh dan ikhlas merupakan langkah pertama di jalan ruhani. Ketika orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, tobat. Dan mereka berhak atas kalimat takwa itu, dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Fat ayat 26. Makom takwa memiliki makna yang sama dengan la ilaha illallah, tak ada Tuhan, tak ada sesuatu pun selain Allah. Sebab, orang yang mengetahui hal ini akan takut kehilangan Dia, kehilangan rahmat, cinta, dan kasih sayangnya. Ia takut dan malu melakukan maksiat dan takut akan azabnya. Jika seseorang belum mencapai tingkatan ini, ia harus mencari orang yang benar-benar telah dianugerahi oleh Allah rasa takut kepadanya. Sumber yang melahirkan kata-kata ini harus disucikan dan dibersihkan dari segala sesuatu selain Allah. Orang yang menerimanya harus mampu membedakan antara kata-kata orang yang berhati suci dan kata-kata orang awam. Ia juga harus memahami bagaimana kata itu diucapkan, karena kata-kata yang terdengar sama mungkin saja memiliki arti yang jauh berbeda. Mustahil kata yang muncul dari sumber yang suci akan bermakna sama dengan kata-kata yang muncul dari sumber lainnya. Hati hanya akan hidup jika ia menerima benih tauhid dari hati yang hidup, karena benih semacam itu merupakan benih yang sehat dan hidup. Tak ada sesuatu pun yang dapat tumbuh dari benih yang kering dan mati. Kalimat la ilaha illallah disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Sesungguhnya, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri, dan berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami? Surah Al-Syaffat ayat 35-36. Inilah tingkatan kaum awam. Bagi mereka, wujud lahir, termasuk eksistensi lahiriah mereka, adalah Tuhan. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Surah Muhammad ayat 19. Firman Allah ini menjadi petunjuk bagi kaum mukmin sejati yang takut kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk mengajarinya jalan keselamatan yang paling mudah, paling bermakna, dan paling tepat. Muhammad shallallahu alaihi wasallam menunggu Jibril membawa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ia datang dan mengajari Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha. Tidak ada Tuhan, seraya memalingkan wajahnya ke kanan, dan mengucapkan illallah, kecuali Allah, seraya memalingkan wajahnya ke kiri, ke arah hatinya yang suci. Ia mengulanginya 3 kali. Muhammad shallallahu alaihi wasallam sendiri mengulanginya sebanyak 3 kali, begitupun ketika mengajarkannya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang kemudian mengajarkan kalimat tauhid itu kepada para sahabatnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang memintanya dan diajari oleh Rasulullah. Suatu hari, sepulangnya dari sebuah perang besar, Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para pengikutnya, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan nafsu dan syahwat. Itulah makna kalimat tauhid. Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, musuh terbesar kalian berada di bawah tulang rusuk kalian. Cinta ilahi takkan hidup memenuhi hatimu kecuali jika sang musuh, yakni nafsu, telah binasa dan meninggalkanmu. Agar cinta ilahi dapat menempati hatimu, pertama-tama kau harus menyucikan dirimu dari hawa nafsu yang menyuruh seluruh wujudmu kepada kejahatan. Setelah itu kau akan memiliki kesadaran meskipun tidak sepenuhnya bersih dari dosa. Kau akan memiliki rasa bersalah. Namun, perasaan itu tidak cukup. Kau harus melewati tangga itu menuju makom penyingkapan hakikat, baik hakikat kebaikan maupun keburukan. Setelah itu, kau akan berhenti melakukan maksiat untuk hanya melakukan kebaikan.
Dengan demikian, kau telah menyucikan dirimu. Untuk melawan nafsu, perangilah lebih dahulu nafsu hewanimu, sifat rakus, tidur yang berlebihan, kelalaian, dan perangilah sifat hewan buas dalam dirimu, sifat buruk, amarah, keras, dan kejam. Lalu, jauhkanlah dirimu dari kebiasaan jahat hawa nafsu. Bersifat angkuh, sombong, iri, dendam, tamak, dan semua penyakit lahir maupun batin. Dengan menempuh langkah-langkah itu berarti kau telah melakukan pertobatan yang sebenarnya, dan telah menyucikan dirimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Suar Al-Baqarah ayat 222. Pertobatan tidak membutuhkan penyesalan semu. Sebab, begitu banyak orang yang bertobat, namun tobat mereka tidak diterima. Sebagaimana firman Allah, seberapa sering pun mereka bertobat, mereka tidaklah sungguh-sungguh bertobat, dan tobat mereka tidak diterima. Penegasan ini mengacu kepada perilaku banyak orang yang sekadar mengungkapkan penyesalan tanpa menyadari kesalahan mereka, dan tidak memiliki tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa lagi, atau bahkan ia tetap saja tenggelam dalam lumpur dosa. Itulah tobat kaum awam, tobat lahiriah, yang sama sekali tak berpengaruh pada penyebab dosa. Mereka laksana orang yang ingin menghilangkan rumput dengan memotongnya, bukan mencabut akarnya. Cara itu hanya semakin menyuburkan rumput. Orang yang bertobat seraya menyadari kesalahannya dan penyebabnya adalah seperti orang yang mencabut rumput itu hingga ke akar-akarnya. Alat yang digunakan untuk mencabut rumput itu adalah ajaran ruhani yang diterimanya dari guru sejati. Seseorang harus membersihkan tanah sebelum menanami ladang. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Surah Al-Hasyr ayat 21. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh. Kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suar Al-Furqan ayat 70. Ketahuilah, salah satu tanda diterimanya tobat adalah ketika seseorang tidak lagi melakukan dosa yang sama sepanjang hidupnya. Tobat terbagi ke dalam dua macam, yaitu tobat orang awam dan tobat mukmin yang ikhlas. Orang awam berharap meninggalkan kejahatan menuju ketaatan dengan cara mengingat Allah, serta berusaha keras meninggalkan hawa nafsu dan menaklukkan hasrat. Ia harus melawan nafsu yang selalu memberontak terhadap ajaran-ajaran Allah. Itulah tobat kaum awam, yang mungkin dapat menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga. Tobat seorang mukmin yang ikhlas, hamba sejati Allah, jauh berbeda. Mereka telah mencapai makom makrifat, yang jauh lebih mulia daripada keadaan terbaik seorang awam. Sebenarnya, tak ada lagi anak tangga yang bisa mereka naiki, karena mereka telah mencapai kedekatan kepada Allah. Mereka telah meninggalkan kesenangan duniawi dan tengah merasakan kelezatan alam ruhani. Nikmat kedekatan dan keintiman dengan Allah, kenikmatan menatap zatnya dengan mata kebahagiaan. Pemahaman kaum awam bersifat duniawi. Kesenangan mereka terletak pada kenikmatan lahiriah. Sekalipun manusia, secara lahiriah, dan semesta lahiriah pada hakikatnya merupakan realitas semu yang menyesatkan, kenikmatan itu merupakan kenikmatan terbaik yang dapat mereka rasakan. Ini sesuai dengan ujaran yang menyatakan bahwa, keberadaanmu adalah dosa besar, begitu besarnya sehingga dosa-dosa lain menjadi kecil. Orang bijak sering mengatakan bahwa amal baik seseorang yang tidak mencapai tingkat kedekatan kepada Allah tidaklah lebih baik daripada kesalahan orang yang dekat kepadanya. Karena itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita dan orang yang suci dari dosa, mengajari kita cara memohon ampunan atas dosa-dosa tersembunyi, yang selama ini kita anggap sebagai amal saleh. Bahkan ia sendiri memohon ampunan sebanyak 100 kali dalam sehari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk memohon ampunan atas dosa-dosamu dan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Suar Muhammad ayat 19. Ia adalah nabi yang menjadi teladan bagi kita dalam pertobatan. Ia mengajari kita untuk memohon kepada Allah, agar Dia menghapuskan hawa nafsu, keegoan, dan semua sifat buruk kita. Inilah tobat sejati. Menyesal berarti meninggalkan segala sesuatu kecuali zat Allah, dan ingin kembali kepadanya, kembali kepada tanah air kedekatan kepadanya, serta melihat wajahnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, penyesalan semacam itu melalui sabdanya, ada hamba sejati Allah yang jasad mereka di sini namun hati mereka berada tepat di bawah arasy Allah. Hati mereka berada di langit ke-9, di bawah arasy.
Itulah tingkatan terbaik yang dapat dicapai seorang hamba, karena di dunia yang hina ini mustahil seseorang dapat melihat zatnya. Di dunia ini, yang dapat dilihat hanyalah manifestasi sifat-sifat ketuhanannya, yang dipantulkan pada cermin suci hati yang ikhlas. Ini sesuai dengan ucapan Sayyidina Umar, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Hati yang suci merupakan cermin tempat keindahan, karunia, dan kesempurnaan Allah dipantulkan. Keadaan ini kadang-kadang juga disebut wahyu, yakni penyampaian sifat-sifat Tuhan. Untuk mencapai tingkatan itu, serta untuk membersihkan dan menerangi hati, dibutuhkan seorang guru yang telah matang, yang telah mencapai makom penyatuan dengan Allah, dan yang dimuliakan oleh semua orang, di masa lalu maupun sekarang. Ia telah mencapai makom kedekatan kepada Allah, dan telah diutus kembali oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan orang-orang yang berhak namun masih belum berhasil. Untuk menjalankan tugas suci ini, para wali Allah itu harus mengikuti jalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladaninya meskipun tugas mereka berbeda dengan tugas para nabi alaihi salam. Jika para nabi diutus untuk menyelamatkan kaum awam sekaligus kaum mukmin yang ikhlas, maka para wali diutus hanya kepada sekelompok orang, bukan kepada semua orang. Jika para nabi diberi kebebasan utuh dalam mengemban tugas, para wali harus mengikuti jalan dan teladan Nabi Muhammad. Bahkan, jika ada seorang guru yang mengaku telah diberi kebebasan dan menganggap dirinya sama dengan seorang nabi, berarti ia kafir. Sabda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para sahabatnya yang saleh laksana para nabi di kalangan Bani Israel harus dipahami secara berbeda. Ketahuilah, para nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihi salam semuanya mengikuti ajaran agama Nabi Musa alaihi salam, tidak membawa ajaran baru. Mereka mengikuti hukum yang sama. Begitu pula para saleh di kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertugas untuk mengajari manusia untuk bersikap ikhlas dan mengikuti ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dengan cara dan ketentuan yang mungkin baru dan berbeda. Hukum yang diajarkan mesti mengacu pada hukum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya menjadi teladan bagi murid-murid mereka dalam amal saleh dan kebaikan. Mereka mendorong murid-murid mereka untuk mengamalkan ajaran agama serta menunjukkan kebahagiaan dan keindahannya. Tugas utama mereka adalah membimbing para pengikut mereka untuk menyucikan hati, yang merupakan tempat untuk membangun monumen ilmu. Dalam menjalankan tugas tersebut mereka meneladani murid-murid Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Ahlus Syufah, yang telah meninggalkan kesenangan duniawi demi keridhaan dan kedekatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menyampaikan kabar persis seperti yang mereka terima langsung dari mulut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencapai tingkatan ruhani yang tinggi sehingga dapat berbincang mengenai rahasia Mikraj Nabi Muhammad, bahkan sebelum beliau mengungkapkan rahasia ini kepada para sahabatnya. Kedekatan mereka kepada Rasulullah serupa dengan kedekatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memegang teguh dan memelihara amanat berupa ilmu Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka adalah pengemban sebagian tugas kenabian, dan batin mereka aman sentosa di bawah perlindungan langsung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang berilmu dapat mencapai tingkatan itu. Orang yang telah mencapainya lebih dekat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada anak-anak dan istri mereka sendiri. Mereka menjadi anak-anak ruhani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pewaris sejati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra sejati mewarisi hakikat dan rahasia ayahnya, baik dalam wujud lahir maupun wujud batinnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rahasia ini sebagai ilmu khusus laksana harta tersembunyi yang hanya dapat ditemukan oleh orang yang mengenal zat Allah. Tetapi, ketika rahasia itu diungkapkan, orang yang sadar dan ikhlas tak ada yang mengingkarinya. Ilmu itu diberikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra dan Mikraj. Rahasia itu tersembunyi pada dirinya di balik 30 tabir. Ia tidak membukanya kecuali kepada para murid yang paling dekat kepadanya. Islam akan kokoh hingga hari kiamat berkat keberkahan dan rahmat rahasia ini. Seseorang dapat mencapai rahasia tersebut dengan pengetahuan batin mengenai apa yang tersembunyi. Berbagai macam ilmu lainnya, begitu pula seni dan keterampilan duniawi hanyalah bungkus bagi ilmu batin itu. Meski demikian, orang yang menguasai ilmu-ilmu bungkus itu boleh berharap bahwa suatu hari ia akan mendapatkan isinya. Sebagian mereka hanya mengetahui apa yang wajib dimiliki manusia dan sebagian lainnya hanya mengetahui apa yang dapat menyelamatkannya dari kesesatan.
Kendati demikian, ada juga di antara mereka yang menyeru manusia kepada Allah dengan nasihat yang baik. Dari kelompok terakhir itu ada yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan dibimbing memasuki pintu ilmu, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pintu bagi orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surah Al-Nahl ayat 125. Ada kesamaan antara ucapan dan maksud batin mereka. Perbedaan hanya terjadi pada hal-hal kecil dan cara pengungkapannya. Sebenarnya, ada 3 makna yang dapat ditarik dari ayat tersebut, yang juga merupakan 3 cara pencapaian ilmu, yang diamalkan secara berbeda, namun semuanya menyatu dalam hadis Muhammad SAW. Ilmu dibagi ke dalam 3 bagian. Sebab tak seorang pun yang dapat mengemban, apalagi mengamalkan seluruh isi ilmu itu. Bagian pertama terkandung pada penggalan ayat, serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bagian ini berhubungan dengan makrifat, hakikat, dan awal segala sesuatu. Pemiliknya harus mengikuti teladan Muhammad SAW, mengamalkan ilmunya. Bagian ini hanya diberikan kepada orang yang jujur dan berani, pejuang ruhani yang akan membela kedudukannya dan berjihad menjaga ilmu itu. Muhammad SAW menjelaskan keadaan kelompok ini dalam sabdanya, usaha sungguh-sungguh yang dilakukan orang yang jujur dapat mengguncangkan gunung. Kata gunung dalam hadis itu berarti beratnya hati sebagian orang. Doa mereka akan dikabulkan. Apapun yang mereka inginkan, akan terjadi. Jika mereka menghendaki musnahnya sesuatu, ia akan musnah. Dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa dikaruniai hikmah maka dia telah dikaruniai kebaikan yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Bagian kedua adalah ilmu lahir yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai dakwah yang baik. Inilah bungkus makrifat. Orang yang menguasainya menyerukan kebaikan, mengajarkan amal baik, dan menjauhkan manusia dari segala larangan Allah. Orang yang berilmu akan menyeru dengan baik dan santun, sedangkan orang bodoh mengajar dengan kasar dan amarah. Bagian ketiga berkaitan dengan penataan urusan duniawi manusia. Itulah kulit ilmu agama, yakni bungkus makrifat. Bagian ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengatur manusia, keadilan manusia atas manusia serta pemerintahan manusia atas manusia. Bagian akhir ayat itu menjelaskan tugas mereka. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Orang yang termasuk kelompok ini merupakan manifestasi sifat Allah, Al-Qahar, yang Maha Perkasa. Tugas mereka adalah memelihara ketertiban di tengah manusia sesuai dengan hukum Allah. Ilmu bagian ketiga ini melindungi ilmu lahir, seperti bungkus melindungi kulit. Ilmu lahir, yang merupakan kulit, melindungi isinya, yaitu ilmu batin, hakikat ilmu dan benih sumber kehidupan. Muhammad SAW memberi nasihat, sering-seringlah menyertai orang bijak dan taatilah pemimpinmu yang adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan ilmu. Sebagaimana dia menghidupkan tanah yang mati dengan tumbuhan melalui hujan yang diturunkannya. Ia juga bersabda, ilmu adalah harta yang hilang bagi orang beriman. Ia akan mengambilnya di mana saja ia temukan. Bahkan, kata-kata kaum awam turun dari Lauh Mahfuz, kitab takdir yang meliputi semua kejadian sejak permulaan hingga akhir. Lauh Mahfuz itu dijaga di alam akal kausal. Namun, kata-kata diucapkan sesuai dengan derajat seseorang. Kata-kata orang yang telah mencapai tingkatan hakikat bersumber langsung dari alam tinggi itu, alam kedekatan dengan Allah, tanpa perantara. Ketahuilah, semua kehendak kembali kepada sumbernya. Hati, sang hakikat, harus dibangkitkan, dihidupkan, untuk menemukan jalan kembali kepada sumber ilahinya. Ia harus mendengarkan seruan. Setiap orang harus menemukan seseorang yang menyampaikan seruan itu kepadanya. Dialah guru sejati. Ini merupakan fardu ain, kewajiban individual, sesuai dengan sabda Muhammad SAW, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Ilmu itu adalah tingkatan ilmu yang tertinggi, makrifat, yang akan membawa seseorang menuju sumbernya, yaitu hakikat. Ilmu lainnya hanya diperlukan sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, untuk kepentingan nafsu, manusia memerlukan ilmu duniawi. Allah meridhoi orang yang meninggalkan hasrat duniawi, karena semua kenikmatan dunia merupakan perintang dalam perjalanan seseorang menuju Allah.
Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Surah Syura, ayat 23. 6. Sufi, para pejalan di jalan Tuhan. Istilah Sufi berasal dari kata Arab, syaf, yang berarti suci. Kaum Sufi diberi gelar ini karena alam batin mereka disucikan dan diterangi oleh cahaya ilmu, tauhid, dan keesaan. Dalam pengertian lain, mereka disebut Sufi karena secara ruhani mereka dekat dengan para sahabat Rasulullah yang disebut Ahlu Syufah. Ahlul Syufah juga sering dimaknai sebagai para penghuni serambi. Sebutan ini merujuk kepada sahabat Nabi Muhammad yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka adalah para sahabat yang fakir dan selalu beribadah kepada Allah yang berbaju kasar terbuat dari bulu domba. Bahkan, mereka sendiri mungkin selalu mengenakan pakaian kasar dan murah yang terbuat dari bulu domba, suf. Dan banyak pula dari mereka yang selalu mengenakan pakaian usang penuh tambalan. Seperti penampilan lahir mereka yang miskin dan hina, begitupun kehidupan duniawi mereka. Mereka sangat bersahaja dalam makan, minum, dan kesenangan duniawi lainnya. Dalam kitab berjudul Al-Majma', dikatakan, kaum Sufi adalah mereka yang bersikap sederhana dalam pakaian dan pandangan hidup. Mungkin saja mereka tampak tertarik oleh kehidupan dunia. Namun, pengetahuan mereka diwujudkan dalam perilaku yang sopan dan santun sehingga orang lain tertarik kepada mereka. Sesungguhnya mereka merupakan teladan bagi manusia. Mereka mengikuti ajaran-ajaran Allah. Dalam pandangan Tuhan, mereka berada di garis terdepan manusia. Dalam pandangan para salik, terlepas dari penampilan lahiriah, mereka adalah orang-orang yang menawan hati. Mereka memiliki ciri yang sangat khas, karena mereka telah mencapai tingkatan tauhid yang sesungguhnya. Dalam bahasa Arab, kata tasyawuf terdiri atas 4 huruf ta, syot, waw, dan fa. Huruf pertama, ta, adalah singkatan dari taubah, tobat. Inilah langkah pertama yang harus ditempuh di jalan ruhani yang meliputi langkah lahir dan langkah batin. Langkah lahir ditempuh dengan perkataan, perbuatan, dan perasaan. Secara lahiriah, orang yang bertobat harus memelihara hidupnya dari dosa dan maksiat serta condong kepada ketaatan. Ia harus membebaskan diri dari penyimpangan dan kekafiran, seraya mencari keridaan dan keselarasan. Langkah batin tobat ditempuh oleh hati. Langkah ini ditempuh dengan menyucikan hati dari segala noda dan salah. Langkah ini bersumber dari perlawanan terhadap hasrat duniawi dan keteguhan dalam kesucian. Tobat, yang merupakan kesadaran atas dosa dan kemestian meninggalkannya, juga merupakan kesadaran atas kebaikan dan tekad untuk mengamalkannya, akan membawa seseorang kepada tingkatan kedua. Tingkatan kedua adalah keadaan tenang dan bahagia, syafa. Tingkatan ini pun meliputi 2 langkah, yakni langkah menuju kesucian hati, dan langkah menuju inti hakikatnya. Ketentraman datang dari hati yang bebas dari kecemasan. Kecemasan disebabkan oleh kesenangan kepada dunia, makanan, minuman, tidur, dan cengkerama. Semua ini, seperti daya tarik bumi, menurunkan eter hati. Tentu saja, membebaskan diri dari tarikan duniawi merupakan langkah yang sangat berat dan melelahkan. Perjuangan itu menjadi semakin berat karena ada ikatan lain yang membelenggu eter hati ke bumi, termasuk hasrat, kekayaan, juga cinta istri dan anak-anak. Cara membebaskan dan menyucikan hati adalah mengingat Allah. Pada awalnya, zikir dilakukan secara lisan dengan menyebut namanya berulang-ulang, melafalkannya dengan keras sehingga kau dan orang lain mendengar dan mengingatnya. Ketika ingatan kepadanya telah mantap, zikir berlangsung dalam hati dan menjadi bagian batin, yang tertinggal hanya keheningan. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Gemetar berarti kagum, takut, dan cinta kepada Allah. Dengan berzikir dan menyebut nama Allah, hati terjaga dari kelalaian, dibersihkan, dan diterangi. Dengan begitu, bentuk dan rupa rahasia alam gaib akan terpantul padanya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ulama secara lahir mengunjungi dan memeriksa segala sesuatu dengan pikiran mereka, sedangkan kaum bijak secara batin sibuk membersihkan dan menerangi hati mereka. Inti hati akan meraih ketentraman jika telah disucikan dari segala sesuatu dan dipersiapkan untuk hanya menerima zat Allah, yang akan memasukinya jika ia telah dihiasi oleh cinta ilahi. Inti hati dapat dibersihkan dengan zikir batin dan terus-terusan melafalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah,
dengan lidah hakikat. Ketika hati dan intinya berada dalam keadaan tentram dan bahagia, maka tingkatan kedua, yang disimbolkan oleh huruf syad menjadi sempurna. Huruf ketiga, wawu, yakni tingkatan kewalian para pencinta dan kekasih Allah. Tingkatan ini bergantung pada kesucian batin. Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan bahwa para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan bahwa bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Surah Yunus, ayat 62 dan 64. Orang yang telah mencapai makom kewalian sepenuhnya mencintai dan terhubung kepada Allah. Buah keadaan ini adalah perilaku yang sopan dan kepribadian yang hangat. Inilah karunia ilahi yang dianugerahkan kepadanya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah akhlak Allah dan berperilakulah sesuai dengannya. Pada tingkatan ini, seseorang telah menghapuskan sifat-sifat duniawinya yang fana dan menyatu dengan sifat-sifat ilahi. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, jika aku mencintai hambaku, aku menjadi matanya, telinganya, lidahnya, tangannya, dan kakinya. Dia melihat melalui aku, dia mendengar melalui aku, dia berbicara melalui aku. Tangannya menjadi tanganku, dan dia berjalan bersama aku. Sucikan hatimu dari segala sesuatu dan ingatlah hanya kepada Allah, sebab, katakanlah olehmu, hai Muhammad, telah dating kebenaran dan telah binasa kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu binasa. Suar Al-Isra, ayat 81. Ketika kebenaran datang dan kebatilan binasa, tingkatan wilayah menjadi sempurna. Huruf keempat, Fa, peniadaan diri. Diri yang batil dan keakuan luruh musnah ketika sifat-sifat ilahi memasuki jiwa seseorang. Keakuan digantikan oleh keesaan. Pada hakikatnya, kebenaran akan selalu ada, tak pernah hilang ataupun surut. Pemusnahan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa seorang mukmin menyadari dan menyatu dengan Zat yang telah menciptakannya. Ketika berada bersamanya, ia menerima keridaannya. Wujud manusia yang fana menemukan eksistensinya dengan menyadari hakikat yang kekal. Sesuai dengan firman Allah, segala sesuatu musnah kecuali Zatnya. Surah Al-Kasyash ayat 88. Hakikatnya dikenali melalui keridaannya. Jika kau melakukan sesuatu karena dia dan diridhoinya, berarti kau telah mendekati hakikatnya, Zatnya. Setelah itu, semuanya musnah kecuali yang esa. Dia menyatu dengan orang yang diridhoinya. Amal saleh adalah ibu yang melahirkan hakikat, yaitu jiwa sejati yang kembali. Allah berfirman, perkataan yang baik dan perbuatan yang baik naik kepada Allah. Surah Fathir ayat 10. Jika seseorang berbuat karena segala sesuatu selain Allah, berarti ia telah menyekutukan Allah. Sebab, ia telah menempatkan seseorang atau yang lainnya di tempat Allah. Menyekutukan dia adalah dosa tak terampuni, yang lambat laun akan membinasakan dirinya. Namun, jika diri dan keakuan sirna, ia akan mencapai tingkat kebersatuan dengan Allah, yang dicapai di alam kedekatan kepadanya, alam yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu, di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Surah Al-Homar ayat 54 dan 55. Alam itu adalah alam hakikat sejati, hakikat segala hakikat. Tempat keesaan dan ketunggalan. Itulah alam yang disediakan untuk para nabi, orang yang dicintai Allah, dan para kekasihnya. Allah bersama orang-orang yang benar. Ketika eksistensi ciptaan menyatu dengan eksistensi yang kekal, eksistensi keduanya menjadi tak terpisahkan. Ketika seseorang telah melepaskan dirinya dari semua ikatan duniawi untuk berada bersama Allah, niscaya ia akan menerima kesucian yang kekal, yang tak pernah ternodai, dan menjadi salah seorang penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya, Surah Al-Araf ayat 42. Mereka adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Surah Al-Araf ayat 42. Namun, kami tidak memikulkan kewajiban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Surah Al-Araf ayat 42. Untuk bisa mencapai tingkat penyatuan seperti itu, dibutuhkan kesabaran dan ketabahan. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 66. 7. Mereka senantiasa ingat Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan kepada orang yang berusaha mengingatnya. Dalam sebuah ayat Dia berfirman, berzikirlah, menyebut Allah sebagaimana ditunjukkannya kepadamu.
Surah Al-Baqarah ayat 198. Jadi, zikir kepada Allah akan membawamu kepada tingkat kesadaran dan keimanan tertentu, dan bahwa kau hanya dapat berzikir sesuai dengan kemampuanmu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat terbaik adalah kalimat yang kubaca dan dibaca oleh para nabi sebelumku. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ada beberapa tingkatan zikir dan cara pelafalannya pun berbeda-beda. Ada zikir yang dilafalkan dengan keras, ada juga yang dilafalkan secara batin, dalam keheningan dan bersumber dari pusat hati. Pada mulanya, seseorang harus mengucapkan lafal-lafal zikir. Kemudian, setahap demi setahap, zikir menyebar ke seluruh bagian wujud seseorang, turun ke hati lalu naik ke jiwa. Setelah itu, ia akan mencapai alam hakikat, lalu menuju yang tersembunyi. Dan akhirnya mencapai rahasia yang paling dalam. Kualitas, tingkatan, dan capaian yang diraih seseorang dalam zikir bergantung semata-mata pada karunia Allah, yang menunjukinya jalan. Zikir lisan menunjukkan bahwa hati tidak melupakan Allah, sedangkan zikir batin merupakan gerak perasaan. Zikir hati melibatkan perasaan dan kesadaran akan adanya kekuatan dan keindahan Allah dalam dirinya. Adapun zikir jiwa adalah bersinarnya cahaya ilahi yang bersumber dari kekuatan dan keindahan Allah. Zikir alam hakikat adalah kenikmatan ruhani yang bersumber dari pengungkapan hakikat ilahi. Zikir alam rahasia akan membawa seseorang kepada tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Surah Al-Qamar ayat 55. Zikir tingkatan terakhir, yang disebut Hafi al-Akhfa, rahasia. Yang paling sunyi, akan mengantarkan seseorang kepada keadaan fana dan kebersatuan dengan hakikat. Pada hakikatnya, hanya Allah yang mengetahui keadaan orang yang telah memasuki alam yang berisi semua ilmu itu, yang merupakan ujung segala sesuatu. Sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surah Taha ayat 7. Ketika seseorang melewati berbagai tingkatan zikir ini, suatu tingkatan ruh, bagaikan jiwa yang berbeda, dilahirkan dalam ketunggalan. Jiwa itu lebih suci dan lebih halus daripada semua jiwa lain. Itulah anak hati, anak hakikat. Ketika masih dalam bentuk benih, ia menggugah dan menarik manusia untuk mencari dan menemukan hakikat. Setelah dilahirkan, ia memaksa manusia untuk mencari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arasi, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Surah Al-Mu'min ayat 15. Jiwa ini berasal dari alam yang maha kuasa dan ditempatkan di semesta alam lahir, tempat manifestasi sifat-sifat Sang Pencipta pada makhluk meskipun ia sendiri merupakan bagian dari alam hakikat. Ia hanya memerhatikan zat Allah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dunia ini diharamkan bagi orang yang menghendaki akhirat. Akhirat diharamkan bagi orang yang menghendaki dunia. Dan keduanya haram bagi orang yang menghendaki Allah. Jiwa ini adalah anak hakikat. Ia berada dalam diri orang yang mencari, menemukan, dan berada bersama Tuhannya. Apapun yang kau lakukan, diri jasmanimu harus mengikuti jalan yang lurus, yaitu dengan cara memelihara dan mengikuti ajaran agama. Ia harus terus-terusan ingat dan berzikir menyebut nama Allah, secara lahir maupun batin. Zikir wajib hukumnya bagi orang yang melihat hakikat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah sambil berdiri, atau duduk atau dalam keadaan terbaring. Surah An-Nisa, ayat 103. Yaitu, orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan terbaring dan mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Surah Al-Imran ayat 191.